salah arti, ya. Salah baca bisa salah arti dan ini bisa sangat fatal, ya. Fatal-fatalnya bisa menjadikan kita ya bisa kufur kalau kita salah baca bisa salah arti. Nah, tapi tidak semuanya ya. Ada beberapa yang salah fatal kalau kita salah baca. Contohnya surah Ibrahim ini. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. La in syakartum. Perhatikan di sini syakartum. Sungguh jika kalian bersyukur la azidannakum. Sungguh kami tambah nikmat kalian, ya. Terkadang orang Indonesia ini mengucapkan shin, ya, ucapannya shin kecil. Harusnya syakartum, bacanya malah sakartum, ya. Kalau syakartum artinya itu kan kalian bersyukur. Kalau sakartum kalian mabok, ya. Sungguh jika kalian mabok, maka aku tambah mabok kalian. Nah, ini kan jauh artinya. Contoh lain kalau kita sedang sholat, ya, kita takbiratul ihram. Ya, harus benar pengucapan Allahu Akbarnya. Ya, kalau sampai kita memanjangkan A sumpama Allahu Akbar, ya, harusnya Allahu Akbar tapi bacanya Allahu Akbar artinya lain, ya. Kalau Allahu Akbar, kalau kalau A-nya pendek yang benar Allahu Akbar baca artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Nah ini. Jadi kan seolah-olah kita meragukan kemahabesaran Allah. Atau baknya dipanjangkan. Harusnya Allahu Akbar, banyak dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah ini. Kalau baknya dipanjangkan artinya gendang, ya. Harusnya akbar, maha besar, bacanya akbar, artinya gendang. Allahu Akbar. Berarti artinya apa? Allah gendang. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari situlah Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu gimana Pak Ustadz? Ya, kalau kita nggak tahu, kalau kita tinggalnya di hutan nggak apa-apa, karena nggak ada yang ngajarin kita. Tapi kalau kita salah, nggak tahu, gara-gara kita malas belajar, padahal banyak ustadz, banyak guru, banyak ulama yang mau mengajari kita malah malas, malah kita beralasan ini itu, ya. Berarti ketidaktahuan kita tidak beralasan, gitu. Baik, selanjutnya waspada prediksi Rasulullah, ya. Jadi kita belajar terjemah Al-Qur'an karena dalam rangka mewaspadai bahwa nanti di akhir zaman ada sekelompok orang yang pandai membaca Al-Qur'an, ya. Bahkan hafal Al-Qur'an, ya. Bacaannya merdu, indah, tetapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Bacaannya hanya di lisan saja, hanya di mulut saja, hanya sampai tenggorokan saja, tidak sampai ke hati. Kenapa? Mereka tidak menghayati Al-Qur'an, tidak mentadaburi Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an hanya dengan mulut saja, tidak difahami artinya, tidak masuk ke dalam hati. Ya, karena Al-Qur'an harus dimasukkan dalam hati agar bisa merubah kita menjadi lebih baik. Ya, di Al-Qur'an banyak sekali nasihat-nasihat, banyak sekali siraman-siraman rohani, banyak sekali apa pesan-pesan Allah. Kalau sering kita baca dan kita faham, akan sedikit demi sedikit merubah perangai kita, merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Ya, tapi kalau kita baca nggak paham, berkali-kali pun kita hatam, puluhan tahun pun kita baca Al-Quran, tapi kita nggak paham, ya gimana bisa merubah perangai kita. Nah ini Rasulullah mewanti-wanti kita, awas hati-hati, nanti akan ada satu kelompok orang yang pandai baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, tapi bacaannya tidak sampai ke kerongkongan mereka, tidak melewati kerongkongan mereka. Bahkan mereka mudah sekali murtad, ya. Kenapa mudah sekali murtad? Karena nggak paham Al-Quran. Hatinya tidak kokoh, ya, walaupun sering baca Al-Quran. Mudah sekali keluar
dari Islam secepat keluarnya busur panah. Ya. Nah ini. Bahkan yang membunuh khalifah yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu menghafal Al-Quran. Ya. Rajin baca Al-Quran. Rajin ibadah. Kalau malam itu selalu tahajud. Kalau siang selalu puasa. Tapi dialah yang membunuh Sayyidina Ali. Ya. Namanya adalah Abdurrahman bin Muljam. Na'udzubillah. Begitu. Jadi hati-hati begitu ya. Kemudian selanjutnya, kenapa kita belajar Al-Quran? Karena Al-Quran itu mudah. Banyak orang yang nggak mau belajar bahasa Arab Al-Quran ini karena alasan bahasa Arab sulit, bahasa Arab ribet, jelimet, kaidahnya banyak sekali dan lain sebagainya. Padahal Allah sendiri sudah menjamin bahwa Al-Quran itu mudah. Ya, kita mau percaya sama Allah atau percaya sama ucapan manusia. Kalau orang-orang bilang Al-Quran itu sulit, bahasa Arab itu sulit, itu ucapan orang. Tapi Allah mengatakan Al-Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri untuk dipelajari. Lidzikri itu untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dipahami gitu ya. Makanya satu-satunya kitab suci yang dihafal atau satu-satunya kitab yang dihafal oleh jutaan orang adalah Al-Quran. Bahkan anak kecil pun banyak yang hafal Al-Quran ya. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat mudah, sudah dipermudahkan oleh Allah. Tidak hanya mudah dihafal tapi juga dipahami. Baik Bapak Ibu, di mana sisi kemudahan Al-Quran? Ada rahasia-rahasia Bapak Ibu sekalian yang akan saya buka ya. Ini rahasia antara kita saja Bapak Ibu bahwa Al-Quran itu punya rahasia-rahasia. Yang pertama, rahasia pertama, Al-Quran itu kosakatanya terbatas ya. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, maka harus menguasai kosakata Al-Quran dulu ya. Kita mau belajar bahasa apapun, kuasai kosakatanya. Ya, karena kalau kita udah menguasai kosakata itu, ya, maka 70% lah bahasa itu sudah kita kuasai. Walaupun kaidah bahasanya belum kita kuasai. Tapi kalau kosakatanya udah dikuasai itu 70% sudah dikuasai. Nah, kita kalau mau belajar bahasa Al-Quran, pengen paham Al-Quran, ya kita sudah tahu targetnya. Target kita adalah kita paham Al-Quran. Baca Quran langsung paham, langsung ngerti maksudnya. Maka langkah kita yang pertama adalah kuasai kosakata Al-Quran. Nah, ternyata kosakata Al-Quran itu sangat sedikit ya, tidak banyak. Hanya 78.485. Nah, jumlah ini adalah sekitar 2,25% dari kosakata bahasa Arab di dalam kamus Lisanul Arab ya. Jadi Allah hanya sedikit sekali menggunakan kosakata Al-Qur'an dari kosakata bahasa Arab. Jadi kebanyakan Allah mengulang-ulangi kosakatanya di dalam Al-Qur'an ya. Kenapa? Agar kita mudah, agar kita tidak harus menghafal ribuan atau bahkan ratusan ribu atau jutaan kosakata bahasa Arab agar bisa paham Al-Quran. Nggak usah. Allah bersedikit kosakatanya, Allah perbanyak pengulangan-pengulangannya. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu ketika kita menerjemah, kita latihan menerjemah Al-Quran, ya, halaman pertama, maka nanti halaman kedua atau ayat pertama, maka ayat kedua, ketiga, banyak sekali kata-kata yang sudah pernah kita pelajari pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, pada ayat sebelumnya. Makanya nanti kita akan eh, apa namanya? Bahkan ya 80% kosakata Al-Qur'an itu ada di dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi Al-Baqarah itu mewakili 80% kosakata Al-Qur'an. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau menguasai Al-Baqarah saja itu artinya 80%
Al-Quran sudah difahami. Ya, ini rahasia. Nah, makanya nanti kita biasanya bikin kelas secara eksklusif, ya, pesertanya pun eksklusif. Kita akan gembleng, kita akan latih, ya, selama 20 pertemuan agar bisa menerjemah Al-Quran. Ya, kalau seumpama satu pertemuan saja satu halaman, berarti dalam waktu 20 pertemuan sudah satu juz kita selesai menerjemah Al-Baqarah. Ya, satu juz itu juga sudah mewakili lumayan banyak, 60 sampai 70 kosakata Al-Quran. Nanti kalau dilanjut lagi juz 2, ya, juz 2 selesai, sebentar lagi Al-Baqarah selesai, ya. Tidak butuh waktu lama, semua setiap pertemuannya seminggu sekali, maka butuh lima bulan saja untuk bisa menyelesaikan satu juz, ya. Sedangkan dulu, ya, ketika kami belajar di pesantren itu butuh tahunan, belasan tahun, ya. Bisa 6 tahun, bisa 9 tahun, bahkan bisa belasan tahun baru bisa memahami Al-Quran atau memahami bahasa Arab. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada metodenya, sudah ada caranya. Ya, bahasa Arab itu gitu-gitu aja, tapi dengan cara yang baru menjadikan terobosan, ya, buat kita agar lebih cepat lagi memahami Al-Quran. Dulu kita kan kalau ke Jakarta mungkin yang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur ke Jakarta mungkin butuh, ya, waktu berjam-jam lama, mungkin bisa belasan jam gitu, ya. Ketika belum ada tol, ya, lama waktunya. Ketika belum ada mobil apalagi, ya, lama. Tapi sekarang sudah ada mobil, sudah ada kereta, sudah ada pesawat, sudah ada tol, bisa lebih cepat lagi gitu, ya. Nah, makanya belajar bahasa Arab pun seperti itu. Kaidahnya gitu-gitu aja, tetapi dengan cara yang baru, terobosan yang baru, maka akan lebih cepat, cepat lagi. Kita walaupun sudah 20 tahun hadir di majelis ilmu, ikut pengajian, tapi kalau nggak belajar ini, 20 tahun pun nggak akan paham Al-Quran. Ya, tapi kalau kita fokus, kita latih, belajar ini semua seminggu sekali saja, dalam waktu 5 bulan itu sudah menyelesaikan level pertama semua begitu. Apalagi di metode kita itu Bapak Ibu ada kosakata populer Al-Quran sudah kita susun, ya. Ada sekitar kurang dari 100 kosakata populer, kosakata yang paling sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ada yang diulang puluhan kali atau ratusan kali bahkan ribuan kali. Ya, ini sangat sangat penting, harus dihafal arti-arti kata ini. Min contohnya artinya dari, ila, kepada, dan seterusnya. Nah, kalau kita hafal makna-makna dari kata-kata ini, kosakata populer Al-Quran ini sudah sekitar 40 sampai 50% kosakata Al-Quran dikuasai. Itu, ya Bapak Ibu. Ya, untuk menghafalnya pun nanti kita akan menggunakan nada, menggunakan lagu, sholawat sehingga lebih mudah lagi, ya, lebih enjoy. Makanya kita sistem kita itu enjoy, tidak terlalu dipaksakan gitu, ya, gitu. Kemudian juga ada kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada 200 sampai 300 kata, 2000 sampai 3000 kata yang itu sudah menjadi bahasa kita, sehingga kalau kita baca Al-Quran ketemu kata-kata tersebut, ya, tidak perlu kita hafalkan artinya karena sudah jadi bahasa kita. Ya, ini juga sangat membantu sekali kita nanti dalam proses memahami Al-Quran gitu, ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ini metode kita, metode Al-Ijaz, ya. Metode Al-Ijaz ini lebih mirip seperti metode ibu ketika mengajarkan bahasa kepada anaknya, ya. Nanti kami sebagai pengajar, ya, itu lebih banyak mencontohkan sebagaimana ibu mencontohkan kepada anaknya. Setelah itu para peserta menirukan. Ya, anak kan begitu, melihat dulu, melihat contoh dari ibunya berbicara, nanti anak menirukan gitu, ya.
Setelah itu metode kita juga dibiasakan. Nanti kita akan baca bersama-sama, akan lalaran membaca kosakata populer Al-Quran. Juga kita membaca tentang domir, kata ganti, juga tentang tasrif, ya. Sehingga secara tidak langsung kosakata itu kita hafal mungkin tanpa kita menghafalnya, ya, karena saking seringnya diulang-ulang. Kemudian juga apa diaplikasikan metodenya itu, teori-teorinya, kemudian ditanya-tanya, kemudian diujikan sehingga setiap dari kita itu bisa tanpa terkecuali. Karena orang sebodoh-bodohnya orang pasti bisa bahasa ibunya. Coba orang di Arab itu sebodoh-bodohnya orang Arab, ya, atau orang anak-anak kecil di Arab itu sudah pintar ngomong bahasa Arab, ya, padahal anak kecil masih TK, masih PAUD, sudah pintar ngomong bahasa Arab. Kenapa? Ya karena ibunya membiasakan bahasa Arab. Dan belajar bahasa itu tidak syarat IQ-nya tinggi. Yang penting ada kemauan keras. Yang penting istiqomah, maka pasti bisa. Sebagaimana kita bisa bahasa Indonesia. Semua orang Indonesia bisa bahasa Indonesia. Walaupun sebodoh-bodohnya orang. Kenapa? Ya karena terus mendengar bahasa orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia. Dia juga mengucapkan, tidak pasif, tidak diam saja. Ya, seperti itu. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini mukadimah kita ya pada sore hari ini. Sekarang kita masuk ke inti. Nah, bagaimana metode Alijaz itu? Dalam metode kita itu ada teori, ada praktek, ya. Teorinya cuma tiga. Yang pertama kosakata populer Al-Quran. Yang kedua adalah domir, ya, domir. Yang ketiga adalah tasrif. Itu saja. Jadi tidak banyak-banyak. Kadang itu orang belajar bahasa, ya, sudah disodorkan kaidah-kaidah bahasa yang begitu banyak, ya, sehingga apa sudah apa muak duluan. Nah, kita tidak. Kita ketika kecil kan ibu kita kan nggak pernah menyodorkan apa kaidah-kaidah bahasa. Nah, ini namanya subjek, ini predikat, ini objek, nggak pernah itu. Ini imbuhan me artinya ini, imbuhan di artinya nggak pernah. Langsung aja, ya. Langsung saya tidak banyak kaidah-kaidahnya, tapi banyak prakteknya. Nah, nanti prakteknya kita akan latihan menerjemah surah Al-Baqarah. Nah, ini. Nah, ini kita bagaimana cara menghafal atau menguasai kosakata populer Al-Quran. Kita gunakan lagu menggunakan nada solawat, ya. Insya Allah solawatnya sudah sangat akrab dengan kita semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masukkan ke ini. Kosakata kelompok pertama adalah kata depan atau huruf jar. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, fi dengan, lila bagi, ya. Ulangi lagi. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Min andari ila kepada, ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Oke. Selanjutnya kata sambung atau huruf athof. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau la tidak, ima ada kala,
wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kalah. Oke. Mari Bapak Ibu dinyalakan audionya. Silakan dibuka suaranya. Kita baca bersama-sama dari kata depan atau huruf jar ya. 1, 2, 3. Min An dari dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi sekali lagi min an dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala lagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kalah ya baik selanjutnya disimak dulu ya saya contohkan dulu kata tunjuk atau isim isyarah hadza ini lelaki hadihi ini perempuan zalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hahuna di sini hunalika di sana. Oke, bersama-sama. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini ulaika mereka itu hahuna di sini hunalika di sana. Kamu mau ke ini so? Alladzi orang yang lelaki. Disimak dulu. Disimak dulu. Orang yang berorang perempuan. Coba disimak dulu. Bapak Ibu didengarkan dulu. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang baik bersama-sama
Alladzi orang yang lelaki. Alladzi orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang lagi alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orangnya. Ya, coba kita baca dari awal ya. Saya contohkan dulu. Min andari ila kepada seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Min andari ila kepada seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Ada yang hafal? Silakan. Belum. Silakan. Dari Siapa? Namanya. Dari Siapa? Silakan. Ustaz, bismillah. seperti Allah di atas. Satu-satu aja, silakan. Siapa? Haji Maman dong. Ya, silakan Pak Haji Maman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min andari ila kepada seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi. Iya, bagus. Dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au atau la tidak ima ada kala. Ya, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Dan summa kemudian maka lakin tetapi bal justru au atau tidak ima ada kala. Ya, satu yang mau baca sendiri silakan. Pak Indra, silakan Pak Indra Lutfi. Dan semua kemudian terus maka lakin bagi tetapi bal justru atau la tidak ima ada kala. Iya, bagus. Satu lagi silakan Ibu Eti Ermawati. Dan kemudian maka lakin tetapi bal justru al atau
La daima ada kala. Iya, bagus. Berikutnya kata tunjuk. Saya contohkan dulu. Hada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka Itu itu perempuan. perempuan. Haulai mereka ini. Laika Laika mereka itu. itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hada Hada ini lelaki. ini lelaki. Hadihi Hadihi ini ini perempuan. perempuan. Dalika Dalika itu lelaki. lelaki. Tilka itu Itu perempuan. perempuan. Haulai mereka ini. Itu mereka ini. Ulaika mereka Mereka itu. itu. Hahuna Hahuna di sini. di sini. Hunalika di Di sana. sana. Ya, Ibu Anti silakan. Syukran Ustaz. Mm. Haza ini lelaki. Hadhihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, Khalas Ustaz. Santi bagus. Syukron. Baik, selanjutnya Aja. kata penghubung. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang bersama-sama. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang. Ya, silakan tunjuk tangan, angkat tangan yang mau. Ibu Nunung silakan. Boleh. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang man Orang yang. orang yang. Iya, bagus. Ustaz, Terus maaf bentar tanya. ya. Man itu bukannya siapa, Ustaz? Man itu kadang artinya siapa kalau kata tanya. Kalau di sini kan kata penghubung. Kalau kata penghubung artinya orang yang. Oh, baik Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, selanjutnya keterangan waktu. Qobla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang,
Yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang, qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Bersama-sama. Qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Lagi. Qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Ya, silakan Oppo siapa ini? Oppo A5s. Silakan. Sarbeni Ustaz Ya, Herlantam dari ya Padang. silakan. Oh ya, silakan Ustaz Beni. Nafsa baru gabung nih Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Silakan Ustaz. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ya ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Iya, bagus. Santai. Al-an itu apa ya tadi? Baik, cukup ya. Ini sebenarnya masih ada lagi. Tapi ini untuk pengenalan saja. Selanjutnya, ada yang berani baca dari awal sampai terakhir tadi? Kata depan sampai keterangan waktu. Huruf zaman. Ya. Iya, diulang semuanya. Baca bersama-sama. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Min andari, ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bidengan, bila bagi, wa dan summa kemudian, la maka lakin tetapi, bal justru, au alam atau la tidak, imma ada kala, hadza ini lelaki, hadihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hauna di sini, hunanika di sana, alladzi orang yang lelaki, alladzi orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang,
Qabla Sebelum sebelum ba'da sesudah inda ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sholat pagi nahar siang. Oke. Ini untuk materi kosakata populer. Berikutnya kita akan mencoba untuk masuk praktek menerjemah. Ya, kalau tadi materinya, sekarang praktek menerjemah surat Al-Baqarah ayat 2. Ini ya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, cara menerjemahnya bagaimana? Ya, akan kami bacakan 2 kali. Bapak Ibu hanya menyimak, Terus nanti setelah 2 kali akan kami bacakan, Bapak Ibu tirukan. Bapak Ibu tirukan 2 kali juga. Terus nanti bersama-sama, ya. Jadi belajar bahasa itu pertama harus tahu contohnya dulu, harus nyimak dulu, amati dulu, setelah itu tirukan. Amati terus ditirukan, gitu ya. Amati Nah, disimak dulu. Dalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Ini lebih cepat, Bun. Ini Sekali lagi ya. Pas charging pasangannya coba. Ini suara-suara diamankan dulu ya. Dalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang tirukan. Saya bacakan kemudian langsung tirukan. Dalika itu, silakan. Dalika itu Alkitabu kitab Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Oke, sekali lagi. Dalika itu Alkitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang bersama-sama 1, 2, 3. Dalika itu
Alkitabu kitab lam tiada Roy keraguan fihi dalam dengannya dan hudan petunjuk li al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Oke, coba jawab ya. Dzalika artinya apa? Itu. Tuh, jenis katanya apa? katanya Itu laki-laki. Isyarah. Kata tunjuk atau isim isyarah. Tadi sudah kita hafal kata tunjuk. Lagunya gimana? Dalika Ada ini lelaki. Hadhihi ini perempuan. Dzalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Ya. Ada dzalika. Jadi dzalika itu artinya itu ya. Bukan itu laki-laki. Penggunaannya untuk laki-laki. Iya. Makanya setelahnya itu nanti kata benda laki-laki. Alkitab ini kata benda laki-laki karena tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Gitu. Alkitabu artinya apa? Kitab. Kitab. Maksudnya Al-Quran. Kitab Al-Quran. Al-Quran. Itulah kitab Al-Quran. La artinya apa? Tiada. Tiada. La ini bisa artinya tidak, bisa tiada. Ya, tergantung konteksnya. Di sini artinya tiada. Raiba artinya apa? Keraguan. Fihi artinya apa? Di dalamnya. Di dalamnya. Ada berapa kata? Dua. Dua. Fi dan hi. Fi dengan jenis katanya apa? Fi. Fi. Jenis katanya kata depan. Bagus. Atau huruf jar. Lagunya gimana kata depan? Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila. Iya. Hudan artinya apa? Dan petunjuk. Hudan ini hidayat. Hidayah juga sama. Satu akar kata. Li artinya apa? Bagi. Bagi. Jenis katanya apa? Kata depan. Lagunya gimana? Tadi ya. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga bi dengan lila bagi. Ya, nanti kita ulang-ulang terus. Nanti akan kita ulang-ulang terus sampai betul-betul hafal. Jadi kosakata populer Al-Quran itu lagu kebangsaan kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita tanya-tanya terus sampai betul-betul hafal. Al-muttaqina artinya apa? Orang-orang yang bertakwa. Oke. Baik, ada yang mau nerjemah sendiri? Boleh Ustaz. Silakan Ibu siapa? Di Samarinda mau maghrib jadi saya duluan. Ibu Nunung silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika itu Alkitab la tiada roiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Masya Allah, bagus ya. Baik, selanjutnya kita lihat. Izin bentar ya Ustaz, di Samarinda sudah maghrib. Ya, silakan. Lihat Bapak Ibu, pengulangan kata pada ayat kedua ini. Dalika diulang berapa kali? 283. 283. Jadi ini pertemuan pertama.
kata dzalika pertama di dalam Al-Qur'an adalah ini surat Al-Baqarah ayat 2. Nanti Bapak Ibu akan ketemu lagi kalau sampai diselesaikan itu ada 282 lagi kata dzalika. Artinya apa? Itu ya. Selalu itu. Jadi akan terulang-ulang lagi. Alkitabu artinya apa? Kitab. Kitab diulang sebanyak 236. 236. La diulang sebanyak 953. Roiba ya. Fi Keraguan. 15. hudan li mutakin. Totalnya 2742 ya. Jadi kita sama-sama saja sudah menguasai 2742 kata. Dari tadi jumlah kosakata Al-Qur'an semua berapa? 78.485. Masya Allah. Kita sudah nabung banyak nih ya. Jadi nanti kosakata berikutnya itu akan sama aja. Ketemu dalika lagi, ketemu alkitabu lagi, ketemu la lagi gitu. Sehingga apa? Kosakatanya sama lagi, artinya pun sama, tidak perlu kita menghafal kata-kata yang lain. Nah, kemudian ayat ketiga ya. Sekarang ayat ketiga. Seperti biasa akan kami bacakan atau contohkan dulu 2 kali. Bapak Ibu menyimak saja. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Sekali lagi, alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Sekarang ditirukan. Amati, tirukan. Alladzina orang-orang yang silakan. Yuminuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan alladzina orang-orang yang
Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib bil dengan yang gaib. wa dan Wajan yuqimuna mereka mendirikan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat as-salat wa dan wajan mimma dari apa yang mimma dari razaqna kami rizkikan mereka mereka yunfikuna mereka menginfakkan yuqimuna mereka Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Baik, bersama-sama. 1, 2, 3. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan. Alladzina artinya apa ibu-ibu? Orang-orang yang. Jadi ini menjelaskan ciri-ciri siapa orang-orang bertakwa. Ayat sebelumnya kan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka orang-orang bertakwa? Alladzina orang-orang yang. Jenis katanya apa? Laki-laki. Jenis katanya laki-laki. Kata Laki-laki. penghubung. Kata penghubung. Kata Iya. penghubung isim mausul. Lagunya gimana? Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang orang yang ya. Isim mausul atau kata penghubung. Yu'minuna artinya apa? Orang-orang yang beriman. Mereka yang mendirikan. Mereka beriman. Ini kalau ada awalan ya, akhiran wamunun mengandung arti mereka. Ya. Iman, amanah, iman. Mereka beriman bil ghaibi artinya apa? Dengan yang gaib. Dengan yang gaib. Bi artinya apa? Dengan. Jenis katanya? Harfu jar. Huruf jar atau kata depan. Lagunya gimana?
Min Yang dari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga bi dengan lila pergi. Nah, al-ghaib artinya goib. yang Yang gaib. gaib. Ini Yang sudah gaib. jadi bahasa Indonesia. Gaib. Jadi orang yang bertakwa, ciri yang pertama yaitu orang-orang yang mereka beriman dengan Yang yang gaib. Yang gaib. goib. Ini gaib itu yang tidak terlihat. Allah, surga, neraka. Kita harus percaya, harus beriman adanya Allah. Wah, artinya apa? Dan Jenis katanya apa? kata sambung. Kata sambung, huruf ataf. Lagunya gimana? Wa Dan summa kemudian malakin tetapi Basro au am atau daimah yuqimuna artinya apa? Orang yang mendirikan. Mereka mendirikan. Kalau ada ya wawu nun berarti mengandung Mereka. mereka. Yuqimuna mereka mendirikan. As-sholata sholat. Ini sudah diserap jadi bahasa Indonesia. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah mereka mendirikan sholat. Wah, artinya apa? Dan Jenis katanya apa? Kata sambung. Kata sambung. Mimma artinya apa? Apa yang? Dan apa? Dari yang Dari apa yang? Ini berapa kata? dua. Apa dan apa? Min Min dan apa ma. Min dari. Jenis katanya apa min? Min dari. Jenis Dari. katanya depan. kata depan. Ma artinya apa? Apa? Apa yang? Jenis katanya apa? Penghubung. Isim mansul, kata Isim penghubung. mausul atau kata penghubung. Lagunya gimana? Allah. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang rozakna kami rizki. kami rizkikan ya na itu kami rozako merizkikan maksudnya Allah rizkikan dari apa yang Allah rizkikan Mereka. yungfiqun Mereka mereka menginfakkan Ya waunun. ya wawunun ini mereka. Jadi orang yang bertakwa ciri yang ketiga mereka menginfakkan dari apa yang Allah rizkikan. Ya, baik. Ustaz, jadi untuk mereka itu ada 3 ya, ada him, ada hum, ada ya waunun ya. Iya betul. Nanti ada wawu alif. Oh, ada wawu alif. Akhiran wawu alif ya. Jadi baru 3 berarti kita ya. Iya. Baik, coba kita lihat di sini pengulangannya. Alladzina diulang berapa kali? 860. Ini dalam 30 juz itu nanti akan ketemu dalik alladzina sampai 860 kali. Artinya ya itu orang-orang yang yu'minuna Beriman. bi dengan 1845 al-ghaib. Wah ini banyak sekali nih. 4.599 kali. Yuqimun 8 kali. Sampai semuanya totalnya 9.081 kali. Ini ayat ketiga. Pengulangannya. Ya, dengan pengulangan ya di total dengan ayat kedua 11.823. Padahal baru 2 ayat kita nerjemah tapi sudah menguasai kosakata yang banyak sekali ya karena akan diulang-ulang terus kosakatanya. Nah, coba ayat keempat. Banyak merahnya atau hitamnya? Hitamnya. Hitam itu artinya apa?
Sudah diulang. Sudah akrab Sudah. ya. Oh, Coba. Ayu Wa artinya apa wa? Dan Dan alladzina orang-orang yang yu'minuna Mereka Mereka yang beriman beriman. mereka beriman Dengan dengan ma apa apa yang unzila diturunkan. Ini dianggap masih asing. Unzila dianggap masih asing karena baru ketemu ya. Ini Iya. kita sering mendengar kata nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun. Ya. Turun. Jadi satu akar kata dengan unzila. Salah. Kalau unzila diturunkan. Ila Turunkan. artinya apa? Ila Kepada. kepada ka. mu Kamu. Kak Kepada ini kalau di Allah. belakang kata, kak kalau di belakang kata artinya kamu, tapi kalau di depan kata artinya seperti. Ya, jadi ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah mereka orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu kepada Nabi mereka. Muhammad. Kamu kakaknya kembali ke Nabi Muhammad. Ya, maksudnya Al-Quran. Mereka beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad. Wa artinya apa? Dan Ma apa yang unzila diturunkan min dari qabli sebelum ka Kakaknya Nabi Muhammad. Nah, ya, jadi yang kelima, orang yang beriman itu beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Kitab apa? Taurat, Injil, Zabur. Wabil akhirati dan dengan akhirat. Ini tiga kata. Wa dan bi dengan al-akhirati akhirat hum mereka yuqinun mereka yakin dan dengan akhirat mereka yakin. Nah, jadi ciri orang bertakwa yang keenam adalah yakin dengan akhirat. Ya. Ini. Mereka dua berarti ya. Dan mereka dua berarti untuk ya. penekanan aja. Untuk penekanan. Ulaika artinya apa ulaika? mereka itu. Ini sudah nih kosakata populer. Jenis katanya apa ini? Laki-laki. Jenis katanya Kata penghubung. kata tunjuk. Baik, kata tunjuk. Harfu Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Ala di atas. di atas. Jenis katanya apa? Hudan petunjuk. Penghubung ya. Kata depan. Hudan petunjuk. Ini tadi ayat 2 ada hudan lil muttaqin. Min dari Robbi Tuhan him mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ini orang-orang yang bertakwa itu berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa artinya Dan ulaika mereka itu hum mereka. Ini untuk penekanan ya. Al muflihun beruntung orang-orang yang beruntung. Kalau falah itu artinya beruntung. Hayya alal falah artinya apa? Mari menuju ke kemenangan. Kalau falah kemenangan, kalau muflihun orangnya. Orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Ya. Baik. Ya, nanti semakin ke sini kosakatanya semakin banyak yang sudah kita pelajari sehingga semakin mudah dan mudah. Tuh ya. Intinya Bapak Ibu, kosakata populer Al-Qur'an ya harus hafal, harus di luar kepala. Itu kayak Pancasila, harus hafal ya. Tuh. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ustadz mau nanya. Silakan Ustadz. Tadi Ustadz ketinggalan berapa kosakata semua tadi Ustadz? 78.000 berapa Ustadz? 485. 78485. Oh iya, makasih Ustadz. Ya, baru sama-sama. yang tadi Ustadz untuk Bisa di-share lagi ya Ustadz yang pertama mau difoto Ustadz kalau untuk di itu bisa nggak Ustadz? Iya Ustadz, saya juga ketinggalan tadi.
Nanti ada Iya, rekamannya, ada rekamannya. Oh, iya, Gimana Ustaz. saya Oh, lihatnya iya, Ustaz? Nanti di grup di share. Rekamannya ya, Ustaz. Tinggal. Kata penghubung, kata Baik. depan. Ada pertanyaan? Orang